Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Sahabat pendengar yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan memberikan atau membahas sedikit tentang surat Al-Mulk ayat 2. Jadi saya bacakan. Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Sahabat pendengar yang berbahagia, menurut ayat tadi bahwa dunia ini adalah sebagai tempat ujian keimanan seseorang. Iman seseorang kadang diuji dengan berbagai cobaan. Dan cobaan itu sudah pasti berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya musibah, atau kemiskinan, sakit, dan lainnya, ataupun kegagalan. Ketika menghadapi cobaan semacam itu, lebih-lebih seperti kita di zaman sekarang ini, yang semuanya diukur dengan kacamata materi. Banyak orang yang jatuh, bahkan mereka tidak segan menjual keyakinannya demi materi atau kedudukan. Banyak kasus kita temui sebuah kampung atau sebuah dusun yang dulunya mayoritas berpenduduk muslim, namun dengan adanya gerakan kristenisasi, misalnya banyak orang yang pindah agama karena diiming-imingi harta ataupun hal-hal yang kecil, sembako dan lain-lainnya. Sikap yang demikian itu merupakan sikap orang yang tidak memiliki keimanan, kecuali seperti orang yang berdiri di atas ujung tebing yang curam, sebagaimana Allah firmankan dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi atau yakin, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan, dan jika ia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah ia ke belakang kembali kafir, rugilah ia di dunia. Dalam surat Al-Hajj ayat 11. Sahabat pendengar yang berbahagia, perlu kita pahami bersama bahwa dunia ini dengan segala kenikmatan dan kepiluannya adalah merupakan penjara bagi orang mukmin. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya kehidupan seseorang mukmin di dunia ini bagaikan dalam sebuah penjara. Ia harus mengikuti segala aturan yang ada dalam penjara tersebut. Ia harus menyiapkan bekal yang cukup sebelum keluar dari penjara tersebut agar mendapatkan kebebasan. Tidak ada kebebasan dan kesenangan yang mutlak kecuali setelah seseorang masuk ke surga. Seorang mukmin di dunia ini dibebani berbagai kewajiban syariat dan dikekang dari berbagai keinginan syahwatnya. Ketika ia meninggal, ia akan terbebas dari segala beban yang ada di dunia ini menuju janji balasan Allah dalam Syarah An-Nawawi. Sedang bagi orang kafir, dunia ini adalah surga. Apapun yang mereka inginkan, tidak ada yang mengekangnya. Mereka benar-benar bebas dalam menikmati kehidupan dunia ini. Namun berbagai kesenangan dan kebebasan yang mereka rasakan di dunia ini tidak ada artinya dengan siksaan Allah yang sangat sedih di akhirat nanti. Sahabat pendengar yang berbahagia,
Salah satu tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji dan memberikan penilaian atas amal seseorang. Balasan di akhirat kelak disesuaikan dengan standar keikhlasan dan ketepatan amalnya dengan syariat ajaran Islam. Oleh karena itu, pada ayat tadi juga disebutkan yang lebih baik amalnya, bukan dikatakan yang lebih banyak amalnya, karena yang menjadi standar diterimanya suatu amalan ada ibadah adalah bukan banyak sedikit, tetapi keikhlasan dan kesesuaiannya dengan tuntunan dalam Ibnu Katsir dan Al-Alusi nomor 29. Sedang tujuan utama dari suatu cobaan adalah untuk menampakkan kesempurnaan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Sahabat pendengar yang berbahagia, segera dengan menyadari tujuan hidup, seseorang mukmin harus mampu memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak ubahnya seorang perantau yang akan kembali ke kampung halamannya. Seorang perantau yang baik tentu tahu bahwa ia harus menyiapkan bekal yang cukup agar perjalanan pulangnya nanti menyenangkan dan di kampung halamannya kembali dengan gembira. Apalagi yang jelas perjalanan pulang menuju kampung ini sangat jauh, melewati samudera yang dalam dan gelombang yang penuh mara bahaya. Sebagaimana Imam Ali katakan, jika mendefinisikan takwa adalah takut kepada zat yang agung, mengamalkan Al-Quran, menerima yang sedikit dari dan menyiapkan untuk hari bepergian atau kematian. Sahabat pendengar yang berbahagia, karena ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.